Suku Wodaabe adalah kelompok etnis yang tinggal di wilayah Sahel, terutama di Niger, serta sebagian kecil di Nigeria, Chad, dan Kamerun. Mereka dikenal sebagai pengembara yang mengikuti pola hidup nomaden, dan merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar yaitu suku Fulani atau Fulbe. Wodaabe berbicara bahasa Fulfulde, yang termasuk dalam keluarga bahasa Niger-Kongo. Mereka merupakan subkelompok dari suku Fulani, tetapi memiliki identitas budaya yang sangat khas. Masyarakat Wodaabe memiliki struktur sosial yang kompleks. Mereka biasanya hidup dalam kelompok keluarga besar yang terdiri dari beberapa unit keluarga. Hubungan kekeluargaan sangat penting, dan struktur sosial mereka didasarkan pada sistem garis keturunan patrilineal. Sebagai suku nomaden, Wodaabe terkenal karena pola hidup mereka yang mengikuti pergerakan musim. Mereka menggembalakan ternak seperti sapi, kambing, dan domba, serta bergantung pada pertanian untuk kebutuhan tambahan. Suku ini terkenal dengan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan kering dan sulit di Sahel. Wodaabe memiliki budaya yang kaya dan beragam. Mereka terkenal karena festival tradisional mereka, seperti Grewol, yang merupakan festival tahunan di mana pria dan wanita berpakaian dengan warna-warna cerah dan berpartisipasi dalam tarian serta pertunjukan untuk menarik pasangan. Tarian ini merupakan bagian penting dari kehidupan sosial mereka dan juga digunakan sebagai cara untuk menunjukkan kecantikan serta daya tarik individu. Pakaian tradisional Wodaabe sangat mencolok dan penuh warna. Pria sering memakai pakaian putih yang dihiasi dengan aksesori berwarna cerah, sementara wanita mengenakan gaun yang terbuat dari kain berwarna-warni dan perhiasan yang banyak. Dalam festival Grewol, hiasan dan makeup menjadi sangat penting untuk menampilkan keindahan dan status. Sebagian besar anggota suku Wodaabe memeluk agama Islam, namun praktik keagamaan mereka sering dipadukan dengan tradisi lokal dan adat yang telah ada sejak lama. Seiring dengan perubahan zaman, banyak anggota suku Wodaabe yang mulai meninggalkan kehidupan nomaden mereka dan menetap di daerah yang lebih permanen. Namun, mereka masih berusaha mempertahankan tradisi dan budaya mereka dalam menghadapi modernisasi. Secara keseluruhan, suku Wodaabe merupakan contoh masyarakat yang memiliki keseimbangan antara mempertahankan tradisi kuno dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Suku Wodaabe, sebagai bagian dari kelompok etnis Fulani, memiliki sejumlah mitos dan legenda yang mencerminkan pandangan dunia, budaya, dan kepercayaan mereka. Suku Wodaabe memiliki mitos tentang asal-usul mereka yang terkait dengan penciptaan dan pengaturan dunia. Salah satu mitos mengisahkan bahwa manusia pertama kali diciptakan dari tanah liat yang dicampur dengan darah dan air. Dalam mitos ini, Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup, termasuk manusia, dengan menempatkan mereka di bumi untuk menjaga keseimbangan dan harmoni alam. Ada juga cerita tentang bagaimana suku Wodaabe sendiri berasal dari hubungan antara manusia dan makhluk supernatural. Dalam budaya Wodaabe, ada legenda yang menghubungkan burung dan ternak dengan kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu legenda menceritakan tentang seorang pemuda yang dihadiahi oleh dewa sebuah burung yang sangat istimewa. Burung tersebut memiliki kekuatan untuk membawa hujan dan melindungi ternak dari penyakit. Legenda ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan alam dan mengandalkan kekuatan spiritual dalam kehidupan mereka. Festival Grewol adalah salah satu aspek budaya Wodaabe yang paling terkenal dan memiliki banyak legenda yang terkait. Salah satu legenda menyebutkan bahwa Grewol berasal dari zaman kuno ketika para dewa mengadakan perlombaan untuk memilih pasangan terbaik. Dalam festival ini, pria Wodaabe akan menari dan berdandan dengan warna-warni cerah untuk menunjukkan daya tarik mereka. Legenda ini menggambarkan bagaimana tarian dan penampilan menjadi cara untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia spiritual. Kecantikan dan daya tarik memiliki tempat yang sangat penting dalam budaya Wodaabe. Ada mitos yang mengatakan bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan luar tetapi juga dari kekuatan batin dan keharmonisan dengan alam. Mitos ini seringkali mengaitkan kecantikan dengan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan roh dan entitas spiritual.
Oleh karena itu, ritual dan tarian yang dilakukan selama festival Grewol tidak hanya tentang penampilan tetapi juga tentang mengekspresikan keindahan batin. Salah satu mitos Woda-abe melibatkan naga atau makhluk besar yang dikaitkan dengan hujan dan kesuburan. Menurut cerita, ada naga yang tinggal di bawah tanah dan hanya muncul ketika musim kemarau sangat panjang. Naga ini memiliki kekuatan untuk membawa hujan dan menyuburkan tanah, sehingga sangat dihormati dan dijaga oleh masyarakat Woda-abe. Cerita ini mencerminkan pentingnya hujan dan kesuburan dalam kehidupan mereka sebagai pengembara dan petani. Beberapa mitos juga menceritakan tentang pahlawan legendaris yang melawan musuh-musuh atau makhluk supernatural untuk melindungi suku mereka. Legenda ini seringkali mengisahkan kepahlawanan, keberanian, dan strategi tempur yang digunakan oleh para pahlawan untuk menjaga keamanan dan kehormatan suku. Pahlawan ini sering dipandang sebagai contoh ideal dari sifat-sifat yang dihargai dalam masyarakat Woda-abe. Mitigasi dan legenda ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan dan pandangan dunia suku Woda-abe tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga dan mentransmisikan tradisi serta nilai-nilai budaya mereka kepada generasi berikutnya. Suku Woda-abe memiliki sejumlah pantangan dan larangan yang berakar dalam kepercayaan, adat istiadat, dan norma sosial mereka. Dalam beberapa kelompok Woda-abe, terdapat pantangan terhadap konsumsi daging sapi, terutama bagi wanita dan anak-anak. Ini mungkin terkait dengan keyakinan bahwa sapi memiliki kekuatan spiritual atau status sosial tertentu yang harus dihormati. Sebagai penganut Islam, suku Woda-abe mengikuti hukum halal dalam diet mereka, yang melarang konsumsi makanan tertentu, seperti daging babi dan alkohol. Seperti banyak masyarakat tradisional lainnya, Woda-abe memiliki larangan ketat terhadap pernikahan antar saudara dekat atau sepupu dekat. Ini dilakukan untuk menjaga integritas genetik dan sosial keluarga. Ada norma sosial yang ketat mengenai hubungan di luar nikah. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma sosial dan dapat mengakibatkan sanksi sosial atau hukuman. Selama festival Grewol dan upacara ritual lainnya, ada pantangan khusus yang harus dipatuhi, seperti tidak boleh berbicara tentang hal-hal yang dianggap tabu atau melakukan tindakan yang dianggap tidak pantas. Pantangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kelancaran ritual. Pada acara-acara tertentu, ada aturan mengenai pakaian dan aksesori yang harus dipatuhi. Misalnya, selama Grewol, pria dan wanita mengenakan pakaian dan perhiasan khusus yang melambangkan status dan peran mereka dalam upacara. Ada lokasi tertentu yang dianggap suci atau memiliki kekuatan spiritual, di mana mengambil tanaman atau memburu hewan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kekuatan alam dan bisa mendatangkan malapetaka. Mengotori sumber air, seperti sumur atau sungai, adalah pantangan penting karena air dianggap sebagai elemen yang sangat penting dalam kehidupan dan ritual. Beberapa tindakan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan, seperti mengabaikan kebersihan atau melanggar aturan sanitasi, mungkin dianggap sebagai pantangan. Ini berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan komunitas. Dalam beberapa konteks, berbicara tentang topik tertentu, seperti masalah internal keluarga atau konflik sosial, dapat dianggap sebagai pelanggaran norma sosial dan dapat mengakibatkan konsekuensi sosial. Mengadopsi praktik atau tradisi dari kelompok lain tanpa memahami atau menghormati makna dan konteksnya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat istiadat mereka. Pantangan dan larangan ini merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Woda-abe, yang membantu menjaga struktur sosial, harmoni, dan keseimbangan antara individu, komunitas, dan alam. Mereka berfungsi untuk melestarikan tradisi, menjaga keharmonisan, dan memastikan bahwa norma-norma budaya diikuti dengan baik. Suku Woda-abe adalah salah satu subkelompok dari suku Fulani Fulbe yang tinggal di wilayah Sahel, terutama di Niger, dengan sebagian kecil di Nigeria, Chad, dan Kamerun. Sejarah dan asal-usul suku Woda-abe memiliki kedalaman dan kompleksitas yang berkaitan dengan sejarah suku Fulani secara umum, serta pengaruh budaya dan sosial yang unik. Suku Fulani, termasuk Woda-abe,
diyakini berasal dari wilayah yang dikenal sekarang sebagai Sahara, dengan migrasi dan penyebaran ke arah selatan melalui Sahel dan ke barat ke Afrika Barat. Mereka dikenal sebagai kelompok etnis pengembara yang memiliki sejarah panjang sebagai penggembala dan pedagang. Suku Fulani terbagi menjadi beberapa subkelompok, salah satunya adalah Wodaabe. Wodaabe sendiri sering dianggap sebagai kelompok yang lebih heterogen, dengan karakteristik budaya dan sosial yang membedakannya dari subkelompok Fulani lainnya. Pada masa lalu, suku Wodaabe melakukan migrasi yang luas di wilayah Sahel untuk mengikuti pola cuaca dan mencari padang rumput untuk ternak mereka. Mereka terkenal karena gaya hidup nomaden mereka, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras dan tidak dapat diprediksi. Suku Wodaabe telah menetap di berbagai wilayah, terutama di Niger, serta di bagian-bagian Nigeria, Chad, dan Kamerun. Meskipun mereka memiliki komunitas yang relatif terpusat di Niger, mereka tetap memelihara gaya hidup nomaden yang fleksibel, mengikuti siklus musiman untuk menggembalakan ternak mereka. Islam memainkan peran penting dalam kehidupan suku Wodaabe sejak abad ke-11 ketika agama ini mulai menyebar di wilayah Afrika Barat. Pengaruh Islam terlihat dalam praktik keagamaan mereka, serta dalam struktur sosial dan adat istiadat mereka. Selama sejarah, suku Wodaabe telah berinteraksi dengan berbagai kekaisaran dan kerajaan di Afrika Barat, seperti Kekaisaran Songhai dan Kekaisaran Mali. Interaksi ini mempengaruhi struktur sosial, sistem perdagangan, dan budaya mereka. Pada abad ke-19 dan ke-20, kolonialisasi Eropa membawa perubahan signifikan dalam kehidupan suku Wodaabe. Penjajahan Perancis di Niger dan wilayah sekitarnya mempengaruhi pola migrasi, ekonomi, dan struktur sosial mereka. Meskipun demikian, suku Wodaabe berhasil mempertahankan banyak aspek dari budaya tradisional mereka. Meskipun menghadapi berbagai tekanan eksternal, suku Wodaabe telah berhasil mempertahankan banyak aspek dari tradisi mereka, termasuk festival grewol, sistem sosial berbasis kekeluargaan, dan adat istiadat yang unik. Festival grewol, misalnya, merupakan bagian penting dari budaya mereka yang merayakan kecantikan, daya tarik, dan kesetiaan dalam komunitas mereka. Seiring waktu, banyak anggota suku Wodaabe telah mulai beradaptasi dengan modernisasi dan perubahan sosial, termasuk pergeseran dari kehidupan nomaden ke kehidupan menetap di beberapa area. Namun, mereka terus berusaha menjaga warisan budaya mereka dalam konteks dunia yang terus berubah. Secara keseluruhan, suku Wodaabe memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, yang mencerminkan perpaduan antara tradisi nomaden, pengaruh Islam, dan interaksi dengan kekaisaran serta kekuatan kolonial. Meskipun menghadapi banyak tantangan, mereka tetap mempertahankan identitas budaya yang kuat dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.